Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam program Gemar GSCA Peniel, Surabaya dan GSCA Cabang Anugerah Kemendung pada hari Jumat 5 Februari 2021, saya mendapat berkat melalui firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh 9 ayat 1 sampai 12 yang saya beri judul Melalui Kebaikan Kita Tuhan dikenal. Kitab 2 Tawarikh pasal 9 ayat 1 sampai 12 ini menceritakan tentang kunjungan Ratu Sheba kepada Raja Salomo. Yang menarik dari kunjungan ini adalah Ratu Sheba mengakui hikmat yang dimiliki Raja Salomo dan pada akhirnya memuji Tuhan yang dikenal dan disembah Raja Salomo dan bangsa Israel. Itu terdapat di ayat yang ke-8. Dari kisah ini, kita melihat bahwa melalui sikap hidup Raja Salomo, Ratu Sheba dan bangsanya yang semula tidak mengenal Tuhan Allah menjadi mengenal Tuhan Allahnya Israel. Secara tidak langsung, Raja Salomo sudah memperlihatkan kebaikan Tuhan melalui sikap hidup dan pemerintahan yang dipimpinnya. Melalui sikap hidup Raja Salomo, Tuhan dikenal dan disembah bangsa lain. Hal yang sama berlaku juga atas kehidupan kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita harus merasakan manfaatnya bergaul dengan seseorang yang menyebut dirinya Kristen, dan bukan sebaliknya. Itu berarti dimanapun kita berada, kita perlu menunjukkan kebaikan hati kita. Perbuatan kita kepada sesama merupakan cerminan dari kasih dan pengenalan kita kepada Kristus. Sikap hidup kita merupakan pemberitaan firman kita kepada sesama. Setiap hari kita memberitakan tentang Tuhan kepada orang lain melalui sikap hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat membawa seseorang kepada Kristus jika kita memancarkan terangnya melalui kebaikan yang kita perlihatkan. Keselarasan perkataan dan perbuatan kita setiap hari sebagai cerminan persekutuan kita dengan Yesus merupakan suatu hal yang indah bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sehingga melalui perbuatan baik yang kita lakukan, kita dapat memuliakan Kristus dan membuat sesama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam hidup ini, kita dapat memilih untuk menjadi terang dan teladan bagi orang lain atau sebaliknya. Pilihan hidup orang beriman adalah tentu menjadi terang dan teladan. Bukankah kita ini surat Kristus yang terbuka? Belajar dari kisah Salomo, kita perlu membangun diri kita agar menjadi sarana di mana orang lain mengenal Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Salomo ini ada beberapa hal yang dapat kita contoh dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Salomo dikenal orang bukan semata-mata karena kemegahan istananya atau luas wilayah kerajaannya. Ia dikenal dalam sejarah justru karena kebaikan hatinya. Kebaikan hati yang membuatnya dapat bersaksi tentang Allah yang diimaninya. Yang kedua, kita dapat bersaksi kepada sesama melalui perbuatan kita sehari-hari. Yang ketiga, kita adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan yang keempat, Tuhan tidak hanya menginginkan kita rajin beribadah dan berdoa, tetapi juga memperlihatkan kebaikan hati kita kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya melalui perbuatan baik dan sikap hidup kami, nama-Mu dikenal, dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan setiap aktivitas kami mohon penyertaan Tuhan yang sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.